Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini khusus untuk menjawab 3 pertanyaan umat Kristiani. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, jika Alkitab sudah dipalsukan, di manakah Injil yang asli? Dan pertanyaan yang kedua adalah, siapakah saksi Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah roh kebenaran adalah Nabi Muhammad SAW? Baiklah, Bapak dari Gerai Tak Bernama akan mencoba menjawabnya. Saudara-saudaraku, umat Kristiani yang Bapak kasihi, Alkitab bukan Bibel atau Gospel. Alkitab adalah Al-Quran. Alkitab berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah buku. Alkitab adalah salah satu nama Al-Quran. Alkitab bukan buku karangan Lukas, atau buku karangan Matius, atau buku karangan Yohanes. Begitu pula Alkitab bukan buku karangan Markus. Injil yang asli adalah Al-Quran. Karena salah satu nama Al-Quran adalah Al-Busyra, yang artinya adalah kabar gembira atau Injil. Dan Taurat yang asli adalah Al-Quran. Karena salah satu nama Al-Quran adalah Al-Hukum. Al-Hukum adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang disebut juga dengan Taurat. Adapun nama-nama Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Alkitab atau buku. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua adalah Al-Furqan, yaitu pembeda benar salah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga adalah Al-Zikri atau pemberi peringatan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikri, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat adalah Al-Mau'idah atau pelajaran atau nasihat. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Nama Al-Quran yang kelima adalah Asyifa atau obat atau penyembuh. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang keenam adalah Al-Hukum atau Taurat atau peraturan atau hukum. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap
Allah, terhadap siksa Allah. Quran Surat Al-Ra'd ayat 37. Yang ketujuh adalah al-hikmah atau kebijaksanaan. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 39. Nama Al-Quran yang ke-8 adalah Al-Huda atau petunjuk. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 13. Dan nama Al-Quran yang ke-9 adalah At-Tanzil atau yang diturunkan. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu siapakah saksi kenabian Nabi Muhammad SAW? Saksi kenabian Nabi Muhammad SAW adalah Uhaira dan Warakah bin Naufal. Uhaira atau Bahira adalah seorang mantan Yahudi yang menjadi rahib Kristen Nestorian, yang melihat tanda-tanda kenabian Muhammad SAW. Ia tinggal di kota Busra, selatan Syam, kalau sekarang namanya Syria. Dan Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisy adalah seorang imam Arab dan sepupu tertua dari jalur ayah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Warakah diperkirakan meninggal pada tahun 610 Masehi, tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Di dalam Ulangan pasal 19 ayat 15 disebutkan bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ulangan pasal 19 ayat 15 artinya, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi, kesaksian kenabian Nabi Muhammad SAW oleh Uhaira dan Warakah bin Naufal itu sudah sah karena disaksikan oleh 2 orang, sebagaimana kesaksian kenabian Yesus yang 2 orang, yaitu disaksikan oleh Simon dan Hana di Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 40. Menjawab pertanyaan yang ketiga adalah, apakah roh kebenaran adalah Nabi Muhammad SAW? Roh kebenaran adalah Al-Quran. Ini sudah disebutkan tadi di atas bahwa nama-nama Al-Quran salah satunya adalah roh. Disebutkan di Quran Surat 42 ayat 52. Sedangkan Nabi Muhammad adalah, yang dimaksud dengan sang penolong lain adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu sang penghibur. Sang penolong adalah manusia, bukan malaikat, bukan roh. Kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 18, seorang penolong Adam adalah manusia, yaitu Hawa. Kejadian 2
ayat 18 artinya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang dimaksud dengan penolong Adam adalah Hawa, istrinya. Sedangkan Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Ini kita bisa lihat di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17 dan Yohanes pasal 14 ayat 26 yang artinya, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini penolong lain ini akan menyertai umat Kristiani selama-lamanya. Maksud dengan umat Kristiani di sini adalah umat Nasrani yang ada di Nazaret, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, yang dimaksud dengan roh kebenaran tadi adalah Al-Quran. Al-Quran akan menyertai orang-orang Nasrani, karena yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Injil atau Taurat. Injil adalah salah satu nama Al-Quran, yaitu Al-Busyra, dan Taurat adalah salah satu nama Al-Quran, yaitu Al-Hukm. Yohanes pasal 14 ayat 26 artinya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini penghibur adalah yaitu Roh Kudus. Penghibur yang dimaksud di sini adalah Al-Quran atau Taurat atau Injil, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di sini adalah malaikat Jibril yang akan diutus dalam nama Yesus. Kenapa Al-Quran atau Injil atau Taurat adalah malaikat Jibril, yaitu Roh Kudus? Karena di salah satu hadis disebutkan Khadijah kemudian menemaninya kepada sepupunya Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza yang selama periode pra-Islam menjadi Kristen dan dibutuhkan untuk menulis tulisan dengan huruf Ibrani. Dia akan menulis dari Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak Tuhan menghendaki dia untuk menulis. Dia adalah seorang pria tua dan telah kehilangan penglihatannya. Khadijah berkata kepada Warakah, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah keponakan Anda." Warakah bertanya, "Wahai keponakan saya, apa yang telah Anda lihat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan apa yang telah dilihatnya. Warakah mengatakan, "Ini adalah orang yang sama yang membawa wahyu kepada Ini adalah orang yang sama yang membawa wahyu yang telah dikirim Allah kepada Musa." Maksud yang membawa wahyu yang telah dikirim Allah kepada Musa adalah malaikat Jibril. Saya berharap saya masih muda dan saya hidup sampai waktu ketika kaum Anda akan mengusir Anda keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusir saya keluar?" Warakah mengiyakan dan berkata, "Siapa saja yang datang dengan sesuatu yang mirip dengan apa yang telah Anda bawa akan dimusuhi. Dan jika saya masih hidup sampai hari ketika Anda akan diusir, maka saya akan sekuat tenaga mendukung Anda."
Tetapi beberapa hari setelah itu Warakah meninggal dan wahyu pun juga berhenti sesaat. Nah, yang dimaksud dengan Warakah bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sama yang datang kepada Musa. Di situ disebutkan oleh Warakah bahwa orang tersebut adalah Namus. Namus adalah malaikat Jibril. Sedangkan Namus adalah dalam bahasa Yunani itu artinya adalah Taurat. Jadi jika roh kebenaran sama dengan Roh Kudus atau Al-Quran sama dengan Roh Kudus atau Taurat sama dengan Roh Kudus, maka tidak salah. Karena yang dimaksud dengan orang yang datang kepada Musa yaitu Nomos, yaitu Namus, yaitu malaikat Jibril, itu ada yang dimaksud dengan Namus di situ adalah hukum Taurat. Jadi malaikat Jibril disamakan dengan hukum Taurat. Jadi malaikat Jibril adalah Taurat. Ini Nomos ini atau Namus atau malaikat Jibril disebutkan di Matius pasal 5 ayat 17 yang artinya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, yang dimaksud dengan Taurat di sini adalah Nomos atau Namus atau Jibril. Jadi, yang tadi disebutkan di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 26 bahwa seorang penolong lain akan menyertai mereka selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi yang menyertai orang Nasrani adalah hukum Taurat dan Injil, karena sesuai dengan Matius pasal 5 ayat 17 bahwa Taurat masih berlaku di zaman orang-orang Nasrani. Jadi tidak salah jika yang menyertai mereka adalah Taurat atau Injil atau Roh Kudus atau malaikat Jibril. Karena sesuai dengan yang Warakah sebutkan tadi bahwa orang yang datang kepada Musa adalah Nomos. Yang dimaksud dengan Nomos adalah malaikat Jibril, yaitu Roh Kudus. Sedangkan Nomos sendiri atau Namus sendiri artinya adalah Taurat. Jadi secara tidak langsung Musa adalah Taurat yang menyertai orang-orang Nasrani. Jadi kesimpulannya adalah jika Alkitab sudah dipalsukan, maka Injil yang asli adalah Al-Quran. Karena Bible yang dikarang oleh Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas, itu perbandingannya adalah 82% karangan mereka berbanding dengan 18% firman Allah. Jadi, saya tidak menyebutkan bahwa Bible sudah dipalsukan, tetapi kandungannya sudah 82% perkataan manusia dan 18% adalah firman Allah. Dan saksi kenabian Nabi Muhammad SAW adalah Bukhaira dan Warakah bin Naufal. Ini kesaksian dua orang menurut
ulangan adalah sah sesuai dengan kesaksian kenabian Yesus, yaitu disaksikan oleh Simon dan Hana. Dan yang dimaksud dengan roh kebenaran adalah Al-Quran, sedangkan Roh Kudus adalah malaikat Jibril atau Taurat atau Injil atau Al-Quran. Karena malaikat Jibril disebut juga adalah nomos, sedangkan arti nomos adalah Taurat. Dan yang dimaksud dengan sang penolong lain di sini atau sang penghibur adalah Nabi Muhammad SAW. Karena sang penghibur, sang penolong itu adalah manusia, bukan roh atau malaikat. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.